Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah kewirausahaan dengan topik faktor X. Tujuan pembelajaran yang pertama menjelaskan pengertian faktor X, kemudian menemukan dan menggali faktor X, menjelaskan sikap-sikap menghadapi faktor X, dan menjelaskan tipe dan karakteristik faktor X. Awal perkuliahan saya ingin memberikan sebuah kisah bahwa ada seorang wanita asal Indonesia yang memiliki usaha sebuah hotel di Italia. Nah, villanya itu namanya Villa Dewi Francesca. Jadi, orang Indonesia ini, yaitu Ibu Dewi Francesca, itu adalah seorang gadis desa, anak seorang petani yang selepas sekolah itu dia kerja sebagai pelayan restoran di sebuah hotel di Bali. Nah, dia bisa menjadi pengusaha yang terhormat di luar negeri. Gimana sih ceritanya sampai dia bisa menjadi pemilik hotel di luar negeri di Italia? Padahal secara kalau kita pikir dengan logika itu adalah suatu hal yang tidak mungkin. Dengan dia anak gadis desa, anak seorang petani, bisa menjadi pengusaha terhormat di luar negeri. Ya, ternyata si Ibu Dewi Francesca ini ketika menjadi pelayan di hotel, itu dia ketemu dengan ibu tua asal Italia. Nah, ibu tua asal Italia ini senang sama Ibu Dewi Francesca karena orangnya itu tulus. Kemudian ia melayani tamu-tamunya itu dengan penuh ketulusan, tidak ada pikiran-pikiran untuk menjatuhkan semangat orang lain. Nah, sehingga menimbulkan ketertarikan dari ibu tua Italia ini. Nah, si ibu Italia ini mengajak Ibu Dewi Francesca untuk mau berkunjung ke Italia, membantu dia di sana, membantu usahanya dia di sana. Nah, awalnya ya Ibu Dewi Francesca menolak karena merasa tidak mungkin gitu ya. Sampai akhirnya si Ibu Dewi Francesca ini mengalahkan rasa takut dan kenyamanannya dan akhirnya mau untuk ikut ke Italia di sana, merawat ibu tua ini dan juga merawat kebun bunga miliknya si Ibu Italia. Nah, ternyata di tangannya Ibu Dewi Francesca kebun bunganya itu tumbuh dengan subur. Kemudian Ibu Italia ini semakin sayang sama Ibu Dewi Francesca karena orangnya tulus, jujur, baik, dan lain sebagainya. Nah, akhirnya si Ibu Dewi Francesca ini diambil sebagai menantu, dinikahkan dengan anak laki-lakinya, dan akhirnya diminta untuk mengelola villa. Nah, si Ibu Dewi Francesca ini dikasih tanggung jawab seperti itu. Akhirnya dia perbaiki villanya. Kemudian dia buat semenarik mungkin sehingga orang-orang itu tertarik untuk berkunjung ke sana. Bahkan di tengah krisis ekonomi sekalipun, villanya Dewi Francesca ini tetap diminati para honeymooners sampai waiting list untuk 2 tahun ke depan. Saking ramainya dan saking diminatinya sama pelanggan. Nah, kenapa sih kok Ibu Dewi Francesca bisa istilahnya sukses seperti ini? Apakah itu adalah sebuah kebetulan atau adalah sebuah keberuntungan saja? Memang di dalam bisnis ada faktor keberuntungan yang bermain, tapi selain faktor keberuntungan, ada faktor-faktor lain yang keberuntungan ini harus dipancing supaya dia mau datang, yaitu dari spiritual kita, dari mental kita. Bagaimana kita menjalankan hidup kita dengan penuh ketulusan dan kasih sayang. Nah, ini akan bisa mendatangkan keberuntungan tersendiri. Nah, menurut Malcolm Gladwell yang meneliti tentang kesuksesan, karya besar manusia itu tidak ditentukan oleh tingginya skor IQ ataupun oleh latar belakang keturunan, misalnya darah biru atau apa, dari keluarga terpandang atau tidak. Kita banyak menyaksikan orang-orang sukses, orang-orang besar itu lahir dari keluarga yang sulit. Jadi kesuksesan itu lebih ditentukan dari dedikasi suci manusia di dalam menghadapi labirin-labirin kesulitan di dalam hidupnya. Karena talent atau bakat dan talenta saja itu tidaklah cukup. Talent itu hanya sebagai sebuah kesempatan di mana untuk bisa semakin mengasahnya menjadi sebuah kesuksesan itu diperlukan kerja keras.
Dan potensi yang kita miliki itu harus menemukan pintu yang sesuai. Setiap orang pasti punya faktor X di dalam dirinya, kelebihannya, potensinya masing-masing yang bisa sangat mungkin berbeda dengan orang-orang lainnya. Jadi kita juga tidak boleh membandingkan diri kita dengan orang lain yang memiliki bakat berbeda. Kita pasti punya bakat kita sendiri. Nah, bakat itu ada yang muncul, bisa terlihat, tapi ada juga banyak yang tersembunyi. Artinya tidak akan bisa kita temukan kalau kita tidak menggalinya. Nah, ketika kita sudah bisa menemukan bakat kita itu apa, potensi kita itu apa, ada beberapa sikap yang dilakukan orang. Ada orang yang mendiamkan saja karena dia terlalu percaya diri dengan potensinya. Potensinya menurut dia itu bakatnya tuh sangat luar biasa, sehingga tanpa dia mencari pintu pun, maka pintu keberuntungan itu akan menemukan dirinya sendiri. Nah, kemudian ada juga orang yang terlihat seperti diam saja, padahal sebenarnya dia itu nggak diam aja. Dia mengirimkan sinyal-sinyal supaya pintu menghampirinya. Jadi ini juga masih semi pasif. Dan ada tipe orang yang harus mencari pintu dan mengetuk-ngetuknya. Orang ini tipe orang-orang yang sadar bahwa pintu itu tidak akan terbuka kecuali dia datangi satu-satu, dia ketuk-ketuk sampai pintu itu mau membuka, mau welcome terhadap bakat dan potensinya. Nah, setiap orang itu pasti punya faktor X, baik itu orang yang tidak mau berubah maupun yang ingin berubah. Untuk orang yang tidak mau berubah atau seorang pemula itu punya faktor X tapi masih X kecil. Tapi untuk orang-orang yang mau berubah, mau mengarungi gelombang ketidaknyamanan, mau menempa dirinya dengan kesulitan-kesulitan hidup demi mendapatkan kenyamanan baru di kemudian hari, itu dia punya potensi untuk mendapatkan X yang besar. Di dalam diri kita pasti ada faktor X walaupun masih kecil, karena kan kita masih pemula ya, belum, istilahnya kita belum punya banyak pengalaman, kita belum ditempa dengan banyak kesulitan hidup, kita belum memiliki kepercayaan dari pelanggan atau konsumen, kepercayaan dari rekan bisnis, kepercayaan dari instansi-instansi atau lembaga-lembaga yang kita ajak kerjasama. Nah, tapi dengan keteguhan, kegigihan, kerja keras, X kecil yang kita miliki ini akan bisa lambat laun menjadi besar. Dan si faktor X ini tentunya akan melekat di dalam diri kita berupa apa? Berupa profesionalisme, berupa kejujuran, berupa keahlian, kepercayaan, di mana ini akan menjadi magnet yang akan menarik orang lain untuk mau menjalin hubungan kerjasama dengan kita, akan menjadi magnet rezeki bagi diri kita sendiri. Jadi faktor X ini memang dia tidak berwujud tapi dapat kita rasakan. Dan tentunya faktor X ini adalah sesuatu yang hidup. Dia bisa mati atau dia bisa tumbuh tergantung dari bagaimana kita merawatnya, menumbuhkannya. Nah, menumbuhkannya itu dengan cara yaitu menumbuhkan kreativitas, menumbuhkan keahlian. Kita harus juga punya sikap yang terbuka terhadap pembaharuan. Nah, tadi seperti yang saya bilang bahwa faktor X itu banyak yang tersembunyi dan tidak akan bisa kita temukan kalau tidak kita gali. Faktor X ini bisa dari dalam diri kita sendiri, bisa berupa bakat, talenta, kejujuran, suara yang bagus, penampilan yang menarik. Tapi bisa juga faktor X ini berasal dari orang lain di sekitar kita maupun dari lingkungan kita. Misalnya kita berada di lingkungan yang memiliki potensi komoditas tertentu di mana hanya ada di daerah kita, tidak ada di daerah lain. Nah, ini juga bisa menjadi faktor X. Faktor X kita memang bukan berasal dari kita, tapi dari lingkungan kita. Tapi ini bisa kita tunggangi, bisa kita manfaatkan untuk usaha kita. Nah, faktor lainnya itu juga bisa berasal kayak misalnya dari atasan, orang tua, alma mater, pasangan, kantor, sahabat, dan lain sebagainya yang bisa kita jadikan mentor. Kemudian kita bisa ambil faktor X mereka tuh punya faktor X apa sih, kemudian apa yang bisa kita lakukan untuk bisa memanfaatkannya. Memanfaatkan di sini artinya dalam arti yang positif, bukan mengeksploitasi ataupun memanfaatkan dalam arti yang negatif, tapi manfaat apa yang bisa kita ambil dari faktor X orang lain itu. Nah, coba deteksi faktor X yang ada di dalam diri
masing-masing, di dalam diri kalian masing-masing sebanyak-banyaknya. Kemudian ambil dan tentukan 2 saja faktor X yang paling utama yang sangat ingin kalian kembangkan agar faktor X kecil yang kalian punya ini bisa menjadi besar. Kemudian yang kedua, identifikasi juga faktor X dari lingkungan sekitar. Baik itu dari orang tua, dari alma mater, organisasi maupun lain sebagainya, dan rencana apa yang kalian punya untuk bisa memanfaatkannya atau menungganginya atau mengambil manfaat dari faktor X orang lain dan sekitar tersebut. Tentunya memanfaatkan dalam arti yang positif. Baik, terima kasih untuk waktunya. Cukup sekian perkuliahan kewirausahaan tentang identifikasi faktor X. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.